Roy Suryo CS dianggap penyidik belum memenuhi syarat dalam KUHP baru. Senyum lebar Roy Suryo CS usai mendengar berkas perkara kasus ijazah Jokowi dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mereka merasa beruntung dan akan mengambil kesempatan sebaik-baiknya menghadirkan saksi dan ahli meringankan untuk membela Roy Suryo CS di pengadilan nanti. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji menyatakan pengembalian berkas perkara Roy Suryo CS menjadi penanda bahwa penyidik Polda Metro Jaya dianggap belum melengkapi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, itu masih konon katanya. Nah, sehingga nanti hari ini kami akan memanfaatkan juga dengan Polda Metro Jaya untuk mengupdate informasi tersebut. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ikuti SOP Solo berarti. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum, ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya kalau memang itu terjadi. Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan ada beberapa petunjuk dari Kejaksa dalam pengambilan berkas perkara Roy Suryo CS. Salah satunya yakni menambah keterangan saksi, ahli, dan melengkapi barang bukti. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Dalam penyidikan kasus ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya, penyidik telah memeriksa 130 saksi, menyita 17 jenis barang bukti, menyita 709 dokumen alat bukti, dan mengambil keterangan 22 ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Tak hanya itu, Polda Metro Jaya juga telah melaksanakan 2 kali gelar perkara, 2 kali asistensi, dan 1 kali gelar perkara khusus yang menyertakan pengawas eksternal, pengawas internal, maupun para ahli. Tujuannya agar penanganan perkara baik secara formil maupun material dapat terjaga profesionalitasnya. Tim Liputan Metro TV. Mantan Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara soal kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Meski membuka pintu maaf, namun Jokowi menegaskan perkara tersebut merupakan urusan hukum dan harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai. Pemirsa, pengembalian berkas perkara Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi direspons positif oleh Roy Suryo CS. Benarkah pengembalian berkas perkara tersebut menguntungkan bagi Roy Suryo CS? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinuddin dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Pak Kozin, Pak Ade. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari Pak Kozin. Pak Kozin, berkas klien Anda dinyatakan P19 atau belum lengkap. Dan Anda terlihat tersenyum lebar saat konferensi pers tadi siang ya. Apakah artinya situasi ini menguntungkan bagi klien Anda? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas yang pertama, kami ingin menegaskan lagi bahwa dengan dikembalikannya berkas dari jaksa kepada penyidik itu mengkonfirmasi dugaan analisa kami bahwa saat ini penyidik tidak sedang menjalankan KUHP yang baru ataupun yang lama, tetapi sedang menjalankan SOP prosedur dalam penyidikan yang mengikuti arahan dan petunjuk Solo.
Karena sebelumnya kita ketahui pelimpahan berkas ini dilakukan setelah Joko Widodo bertemu dengan 2 orang dan kemudian menerbitkan SP3 di tanggal 15 Januari 2025, ditindaklanjuti dengan pelimpahan berkas dari klaster kedua yakni RRT Roy Suryo Rismond dan Tifa, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dari tersangka dari klaster pertama yakni Rustam, kemudian Kurnia dan Rizal Fadila. Dan hari ini terbukti bahwa berkas itu dikembalikan memang mengkonfirmasi kalau ukuran atau parameter normanya itu adalah KUHP, tentu saja berkas itu pasti akan dikembalikan. Karena terlalu dini, apalagi tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus, tegas dinyatakan bahwa rekomendasi gelar penyidikan memang dilanjutkan, dan untuk melanjutkan penyidikan itulah maka penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan dengan proses pemanggilan ahli-ahli yang sebelumnya sudah dikonfirmasi diajukan oleh para tersangka. Dan sayangnya begitu ada peristiwa pertemuan antara Egy Sujana dan Joko Widodo di Solo, yang terjadi alih-alih melakukan pemanggilan ahli yang sebelumnya sudah kami konfirmasi akan hadir, tetapi justru terjadi pelimpahan berkas tanpa mengambil keterangan dari ahli. Dan hari ini memang kami tadi sudah mengajukan ahli, yang tentu saja ini bagian dari petunjuk dari jaksa bahwa memang ada 3 hal yang harus dipenuhi, yakni untuk memeriksa kembali ahli, saksi, dan juga bukti-bukti. Dalam konteks ahli itulah hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sudah diambil keterangan dari ahli forensik digital, ahli linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, spesifikasi linguistik forensik yakni Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, dalam konteks untuk memberikan tafsiran terhadap tuturan atau ujaran kebahasaan yang disampaikan oleh klien kami, 6 orang tersangka, yang apakah itu kemudian bisa ditafsirkan sebagai sebuah fitnah, pencemaran, atau termasuk penghasutan. Karena sebelumnya penyidik telah menetapkan tersangka pada klien kami pada pasal-pasal yang disebutkan pada pasal penghasutan, pasal pencemaran, pasal fitnah, bahkan editing dan manipulasi data elektronik. Jadi sekali lagi itu tentu saja sangat menguntungkan, sekaligus mengkonfirmasi bahwa penyidikan ini belum memenuhi prosedur KUHP sebagaimana diatur dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Begitu, Mbak. Jika kubu Roy Suryo CS merasa diuntungkan, Pak Ade, bagaimana dengan Pak Jokowi? Apakah merasa dirugikan dalam kondisi PES 19 saat ini? Jadi yang pertama saya mau tanggapi bahwa P19 itu perintahnya apa. Itu kan mesti kita tahu dulu tuh. Apa alasan dari jaksa peneliti, belum JPU ya. Jaksa peneliti itu mengembalikan berkas. Apa yang harus dipenuhi? Poin-poinnya itu apa aja? Nah, kalau saudara Kosi menyatakan bahwa ada 3 poin, berarti dia melihat P19. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah P19 dari jaksa itu adalah hak mengetahui dari pihak pelapor terlapor? Itu dulu tuh, kalau enggak berarti ada informasi yang memang seolah-olah dimanjakan nih para tersangka, bisa diperlihatkan P19. Mohon maaf, saya kira Bung Adi tadi tidak mendengar penjelasan. Dan lain-lain. Jadi P19 itu ya harus betul-betul kita tahu tuh apa perintahnya. Baik, ya. Saya Apa bacakan ya Pak Ade. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto. Jadi misalkan Pak Ade, kalau jadi itu ada... terkait, Oke, sampai situ dulu kalau Pak Ade. sedikit Kalau lagi. keterangan Jadi dari kalau- jaksa, Ya. petunjuk jaksa ini terkait Mbak, dengan saksi, ahli, dan bukti yang jadi petunjuk jaksa. Oke, satu-satu Pak Ade dulu. Saya ingin Pak Ade tanggapi, kan ada petunjuk jaksa terkait dengan belum lengkapnya ahli, saksi, dan bukti yang menjadi petunjuk jaksa terkait dengan belum lengkapnya berkas. Nah, menurut Pak Ade, apa yang belum lengkap nih sepanjang penyidikan yang panjang ini, Pak Ade? Jadi kalau menurut saya melihat apa yang disampaikan Polda Metro itu adalah melengkapi kesaksian ahli ya, sesuai yang disampaikan. Tidak ada tuh dikatakan bahwa bukti belum cukup ya. Jadi hanya melengkapi kesaksian ahli ya, kalau nggak salah. Saya juga nonton tuh. Nah, kalau memang itu saya rasa bisa dipenuhi oleh penyidik. Penyidik sisa memenuhi persoalannya, kemudian memeriksa ahlinya, kemudian mengirimkan berkas lagi. Nah, tetapi pertanyaannya akan timbul, apakah keseluruhan yang diajukan oleh
pihak terlapor ini harus diperiksa semua. Saya rasa disinilah kita melihat bahwa ada apa sesungguhnya ini. Nah, saya rasa harusnya diperiksa berapa saja, terus kemudian itu menjadi role model, nanti dilengkapi di pengadilan. Itu kan bisa, itu kewenangan kok. Itu kembali kepada JPU, apakah dia mau MP21-kan untuk diperiksa ahlinya di pengadilan. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi saya anggap bahwa ini hanya kehati-hatian daripada jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas agar fairness-nya terpenuhi. Artinya diperiksa juga ahlinya kan, walaupun beberapa sebagai model untuk naik ke pengadilan. Saya rasa ini tidak berpengaruh kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami mempercayai jaksa peneliti bahwa kita sudah menyerahkan kepada negara, pelapor sudah menyerah kepada negara dengan melaporkan, terus kemudian diwakili nanti oleh jaksa ya. Nah, saya rasa itu dia harus lengkapi penyidik segera agar dilimpahkan lagi kembali berkasnya gitu. Karena saya juga belum dapat informasi yang pasti ya terkait P19 kah atau seperti apa isinya gitu loh Mbak Eva. Oke. Dan terbaru Jadi, Pak saya rasa nggak Kozin, saya berpengaruh, ingin Mbak Eva. konfirmasi. Oke, terbaru Pak Kozin, klien Anda berencana menghadirkan 22 saksi dan ahli meringankan untuk diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan untuk menyeimbangkan jumlah saksi dan ahli yang sama dari pihak pelapor Jokowi. Bukankah ini akan menambah panjang waktunya untuk pelimpahan berkas tahap kedua nanti, Pak Kozin? Ya, saya pikir bukan masalah soal panjang atau tidak, bukan juga soal jumlah atau kuantitas, tapi soal kualitas pembuktian dalam proses penyidikan. Saya menegaskan bahwa apa yang saya kutip tadi semuanya berasal dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa yang dilengkapi ada 3 hal, yakni memeriksa saksi, memeriksa ahli, dan memeriksa bukti-bukti. Adapun terkait saksi memang kami mengajukan saksi yang meringankan, maka benarlah petunjuk jaksa untuk memeriksa ahli-ahli yang sudah diajukan oleh tersangka karena memang belum semuanya diperiksa. Dan maka benarlah juga ketika petunjuk jaksa untuk memeriksa ahli karena sebelumnya ahli sudah masuk tapi juga belum pernah diperiksa. Walaupun memang saya juga belum tahu terkait bukti-bukti apa yang menjadi petunjuk jaksa kenapa harus ada perintah untuk mengumpulkan bukti lagi berkaitan dengan kasus perkara ini. Tetapi bagi kami sendiri bukti itu yang sangat sederhana adalah bukti yang berkaitan dengan laboratorium forensik karena sebelumnya kami sudah mengajukan permohonan uji forensik independen yang itu akan menjadi pembanding dari uji laboratorium forensik yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Artinya apa? Kami tidak kemudian mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan melakukan uji laboratorium forensik oleh Baris Krim Mabes Polri. Itu biar saja menjadi satu dokumen terpisah, bukti terpisah. Akan tetapi tentu saja perlu diakomodir melalui aturan KUHP yang baru yang lebih memberikan keadilan dan kesetimbangan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan apa yang kami mohonkan sebagai uji atau tes laboratorium independen. Karena dengan adanya bukti itu menjadi jelas apakah keabsahan ijazah tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kenapa? Karena akan digunakan untuk melakukan tindakan yang akan mengekang orang dari kemerdekaan, yakni dengan mendakwa seseorang melakukan tindakan fitnah, pencemaran, dan atau melakukan penghasutan. Tapi sekali lagi bahwa apakah ini beruntung atau tidak, atau ini akan berdampak bagi Joko Widodo atau tidak, saya pikir yang punya kewenangan dan punya konteks untuk menjawab itu hanyalah Joko Widodo sendiri dan juga tentu kuasa hukumnya. Akan tetapi jika jawaban itu bukan dari Joko Widodo ataupun bukan dari kuasa hukumnya, saya pikir cukuplah dikesampingkan karena memang tidak punya korelasi terhadap apa yang hari ini sedang dilakukan atau dirasakan baik secara zahir maupun suasana kebatinan saudara Joko Widodo. Yang jelas kami sudah sarankan sebaiknya Joko Widodo mempersiapkan diri untuk di persidangan dalam menghadapi pengadilan, tidak kemudian perlu ya pergi berkunjung ke 7.000 kecamatan, 514 kabupaten kota atau 38 provinsi hanya untuk membesarkan partai politik yang itu tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang mantan presiden. Justru mantan presiden harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan hadir di pengadilan, terlepas sudah ada pengadilan di Surakarta tetapi masih saja pelit-pelit tidak menghadirinya atau tidak mengirimkan buktinya dengan berbagai dalih. Saya kira kita rakyat Indonesia butuh diberi contoh dan teladan agar kita mengerti bahwa hukum itu berlaku equal, tidak pandang bulu, berlaku bagi rakyat biasa, juga berlaku bagi rakyat yang mantan presiden. Begitu. Kenapa ketawa Pak Ade? Singkat saja ditanggapi. Ya, jadi artinya gini, ya ini kan sudah dijawab sama Bung Kosi, ya, bahwa peradilan harus
harus Pak Jokowi hadir. Jadi kita kan sudah melihat bersama-sama apa yang disampaikan Bapak Insinyur Joko Widodo pada kesempatan beberapa media, bahwa beliau akan hadir. Tidak akan tidak datang. Jadi intinya bahwa ini kita tunggu. Mungkin ini dari 11 saksi ahli kemarin sekarang jadi 22 keseimbangan. Ya, tapi monggo lah, intinya apapun yang dilakukan oleh para terlapor ini haknya silakan, itu sah-sah saja. Tapi saya ingin mengkoreksi sekali lagi bahwa sebenarnya JP, jaksa peneliti, itu saya rasa tidak harus bahwa dia harus ada bukti lagi, karena saya rasa dengan 700 bukti itu cukup. Tetapi kalau mengenai pemeriksaan ahli, saya rasa itu equal dan fairness-nya saja sih. Nah, saya rasa ini bisa dipenuhi oleh penyidik dan segera penyidik memeriksa seluruh ahli-ahli yang memang sudah dimintakan oleh pihak terlapor. Habis itu dinaikkan kembali dong. Ini harus fair juga dari kita pelapor, karena teman-teman pelapor ini, jadi pengusul ini juga jangan lupa bahwa pelapor di sini ada beberapa. Jadi tidak hanya Bapak Insinyur Joko Widodo ya, ada 2 juga pelapor, 3 pelapor yang harus kita perhatikan karena dia juga adalah pelapor. Jadi kalau terkait saksinya segera diperiksa dan dinaikkan kembali. Ya, tapi pengembalian berkas bukannya hal yang lumrah ya dilakukan dalam proses pelimpahan berkas perkara, atau justru menurut Anda punya dampak signifikan dalam kelanjutan perkara ini? Singkat saja. Kalau itu ya, kalau pengembalian P19 ya, kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh penyidik ya, dalam artian ada sesuatu yang memang krusial, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau itu bisa dipenuhi, katakanlah contohnya, misalkan analisa saya bahwa yang dibutuhkan pengembalian itu hanya untuk pemeriksaan saksi ahli, ya, karena kalau saksi ada cara itu adanya di pengadilan, bukan di kepolisian itu. Jadi kesaksian ahli, maka saya yakin betul bahwa kepolisian bisa memenuhi itu. Jadi tidak signifikan sekali, kecuali ya sesuai dengan yang dikatakan tadi Bang Kosi, dari 702 bukti ini bukanlah bukti atau bukan bukti. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi saya rasa dengan 700 bukti tidak mungkinlah hal itu bisa menjadi petunjuk jaksa. Saya rasa seperti itu sih. Itu pendapat saya sesuai dengan pengalaman saya. Gitu. Ya, keyakinan Pak Ade bahwa kepolisian akan melengkapi berkas dan perkara bisa dilanjutkan. Bagaimana dengan keyakinan Pak Kozin? Singkat saja terakhir. Justru saya makin yakin bahwa ada hal yang harus dipenuhi dan itu belum dipenuhi. Di antaranya bukti, dugaan kami adalah adanya tes laboratorium forensik independen, dan itu menjadi kata kunci. Dan tentu saja kalau itu tidak dipenuhi akan menyebabkan proses penuntutan tidak bisa dilakukan. Bukan mustahil, Pak. Ini bisa saja diterbitkan apa yang saya sebut sebagai SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan, sehingga berkas itu tidak dapat dilimpahkan di pengadilan karena ada. Ya, Pak Kozin. Yang tidak bisa dipenuhi oleh penyidik begitu. Baik, ya, kita nantikan bagaimana jelajah perkara ini. Oke. Baik, mohon maaf waktu kita sudah habis. Kalau terkait mohon maaf, Pak Ade. Bahwa pemeriksaan independen itu bukan kewenangan penyidik itu. Karena penyidik sudah melakukan puslap sendiri, maka dia tidak akan mungkin memberikan pemeriksaan independen terhadap yang diinginkan terlapor, karena penyidik dan penuntut umum itu tidak mewakili terlapor di sini, tapi mewakili kepentingan pelapor gitu loh. Gitu, Mbak. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan kasus ini dan kelanjutan perkara ini. Terima kasih Kuasa Hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kosidudin, dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.